Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat bagian ke-6. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu menyusun persamaan kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Materi yang kelima, menyusun persamaan kuadrat. Dalam menyusun persamaan kuadrat, ada dua metode yang biasa digunakan. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya, kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu x1 dan x2, maka persamaan kuadratnya, yaitu x dikurang x1 dikali dengan x kurang x2 sama dengan 0. Kemudian metode yang kedua, jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu x1 dan x2, maka rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya yaitu x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah dengan x2 dikali dengan x, ditambah dengan x1 dikali dengan x2 sama dengan 0, dengan x1 ditambah dengan x2 merupakan jumlah dari akar-akarnya, nilainya adalah negatif b per a, dan x1 dikali dengan x2 merupakan hasil kali akar-akarnya, yaitu C per A. Nah, agar kita lebih paham dalam menyusun persamaan kuadrat, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yaitu 2 dan negatif 5. Kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu x1 dan x2, maka kita punya x1-nya adalah 2 dan x2-nya adalah negatif 5. Nah, dalam menyusun persamaan kuadrat ini, kita menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama dan metode yang kedua. Kita kerjakan metode yang pertama terlebih dahulu. Metode yang pertama, yaitu x dikurang x1 dikali dengan x kurang x2 sama dengan 0. X dikurang x1, kita mengganti x1-nya dengan 2, dikali dengan x kurang x2, kita mengganti x2-nya adalah negatif 5. X kurang 2 dikali dengan X dikurang negatif 5, negatif dengan negatif berubah tanda menjadi positif, maka menjadi X tambah 5. Yang ini kita kalikan ke dalam. X dikali dengan X nilainya adalah X kuadrat, X dikali dengan 5 nilainya 5X, negatif 2 dikali dengan X negatif 2X, negatif 2 dikali dengan 5 negatif 10. Kemudian yang sama kita operasikan, maka x kuadrat 5x kurang 2x nilainya adalah positif 3x dikurang dengan 10 sama dengan 0. Maka kita punya persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat ditambah dengan 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, kemudian soal ini kita bisa kerjakan dengan metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kita punya tadi akar-akar yang diketahui, yaitu x1 nilainya adalah 2 dan x2 nilainya adalah negatif 5. Nah, di sini kita cari rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari rumus jumlah akar-akarnya, yaitu x1 ditambah dengan x2. Dengan x1-nya kita ganti dengan 2 dan x2-nya kita ganti dengan negatif 5. 2 ditambah negatif 5 nilainya adalah negatif 3. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya, yaitu x1 dikali dengan x2. Dengan x1-nya kita ganti dengan 2 dikali dengan x2-nya negatif 5. 2 dikali dengan negatif 5 nilainya adalah negatif 10. Kemudian nilai yang sudah kita dapatkan ini kita substitusikan ke rumusnya, yaitu x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah x2x ditambah dengan x1 dikali dengan x2 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah dengan x2 nilainya adalah negatif 3. Maka kita langsung mengganti dengan negatif 3 dikalikan dengan x ditambah dengan x1 dikali dengan x2 nilainya adalah negatif 10. Maka kita langsung mengganti dengan negatif 10. X kuadrat dikurang dengan negatif 3x, negatif dengan negatif berubah menjadi positif, maka menjadi positif 3x dikurang dengan 10 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat ditambah dengan 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya sama ketika kita menggunakan rumus yang pertama dan rumus yang kedua.
Jadi di sini ketika teman-teman ingin menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya bisa menggunakan kedua metode ini. Contoh yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu negatif setengah dan negatif 3/2. Kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan x1 dan x2, maka kita punya x1-nya adalah negatif setengah dan x2-nya adalah negatif 3/2. Kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan dua metode. Kita kerjakan metode yang pertama terlebih dahulu. Metode yang pertama tadi, rumusnya adalah x dikurang x1 dikali dengan x kurang x2 sama dengan 0. X dikurang x1, x1-nya kita ganti dengan negatif 1/2 dikali dengan x kurang x2, x2-nya kita ganti dengan negatif 3/2. X kurang negatif setengah, negatif dengan negatif berubah tanda menjadi positif, maka menjadi x ditambah 1/2 dikali dengan x kurang negatif 3/2, negatif dengan negatif berubah tanda menjadi positif, maka menjadi x ditambah 3/2. Nah, di sini kita punya bilangan pecahan dengan penyebutnya 2. Agar penyebutnya 2 hilang, maka persamaan ini kita kalikan kedua ruasnya dengan 2. 2 dikali dengan x, nilainya adalah 2x. 2 dikali dengan 1/2, nilainya 1, maka menjadi 2x tambah 1, dikali dengan 2, dikali dengan x, nilainya adalah 2x. 2 dikalikan dengan 3/2, nilainya adalah 3, maka menjadi 2x tambah 3, sama dengan 0. 2x dikali dengan 2x, nilainya 4x kuadrat. 2x dikali dengan 3, nilainya 6x. 1 dikali dengan 2x, nilainya positif 2x. 1 dikali dengan 3, nilainya positif 3. Di persamaan ini, yang samanya kita operasikan, maka menjadi 4x kuadrat, ditambah dengan 6x ditambah dengan 2x, nilainya adalah 8x, ditambah dengan 3 sama dengan 0. Maka kita punya persamaan kuadratnya, yaitu 4x kuadrat ditambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian soal ini kita kerjakan dengan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Di soal ini, kita punya akar-akarnya yaitu x1 nilainya adalah negatif setengah dan x2 nilainya adalah negatif 3/2. Kalau kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka kita cari terlebih dahulu jumlah akar dan hasil kali akar-akarnya. Kita cari rumus jumlah dari akar-akarnya, yaitu x1 ditambah dengan x2. Kita mengganti x1-nya dengan negatif setengah ditambah dengan x2. X2-nya kita ganti dengan negatif 3/2. Negatif setengah ditambah negatif 3/2, nilainya adalah negatif 4/2. Negatif 4/2, nilainya adalah negatif 2. Kemudian kita mencari hasil kali akar-akarnya, yaitu x1 dikali dengan x2. Dengan x1-nya kita ganti dengan negatif setengah, dikali dengan x2-nya kita ganti dengan negatif 3/2. Negatif setengah dikali dengan negatif 3/2, nilainya adalah 3/4. Nah, setelah kita mendapatkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kemudian kita substitusikan ke rumusnya, yaitu x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah x2x, ditambah dengan x1 dikali dengan x2 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah dengan x2, nilainya adalah negatif 2, maka kita langsung mengganti dengan negatif 2 dikali dengan x, ditambah dengan x1 dikali dengan x2, kita langsung mengganti dengan negatif 3/4, x kuadrat dikurang dengan negatif 2x, negatif dengan negatif berubah tanda menjadi positif, maka menjadi positif 2x ditambah dengan 3/4 sama dengan 0. Nah, di persamaan ini, kita punya bilangan pecahan dengan penyebutnya 4. Nah, agar bilangan pecahan ini hilang, maka kedua persamaan ini kita kalikan dengan 4 di ruas kiri, dan di ruas kanan juga kita kalikan dengan 4. 4 dikali dengan x kuadrat, nilainya 4x kuadrat. 4 dikali dengan 2x, nilainya adalah 8x. 4 dikali dengan 3/4, nilainya adalah 3. Maka persamaan kuadratnya yaitu 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah 3 sama dengan 0.
Nomor 3, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 kurang akar 3 dan 5 tambah akar 3 yaitu titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan metode rumus kuadrat dan hasil kali akar-akarnya. Nah, mengapa kita menggunakan metode tersebut? Agar memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu x1 dan x2, maka kita punya x1-nya, yaitu 5 dikurang dengan akar 3, dan x2-nya, yaitu 5 ditambah dengan akar 3. Kita cari hasil jumlah akar-akarnya terlebih dahulu, yaitu x1 ditambah dengan x2, dengan x1-nya kita ganti dengan 5 kurang akar 3, ditambah dengan x2-nya kita ganti dengan 5 ditambah akar 3. Negatif akar 3 ditambah dengan akar 3, nilainya 0 atau kita coret, maka yang tersisa yaitu 5 ditambah dengan 5 sama dengan 10. Kemudian kita mencari hasil kali akar-akarnya, yaitu x1 dikali dengan x2, dengan x1-nya kita ganti dengan 5 kurang akar 3, dikali dengan x2-nya kita ganti dengan 5 ditambah akar 3. Bentuk yang ini kita gunakan sifat aljabar untuk memudahkan perhitungan, yaitu A tambah B dikali dengan A kurang B sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Maka kalau kita uraikan berdasarkan sifat ini menjadi 5 dikuadratkan dikurang dengan akar 3 dikuadratkan. 5 dikuadratkan nilainya 25, dikurang dengan akar 3 dikuadratkan nilainya adalah 3. 25 dikurang 3 sama dengan 22. Nah, setelah kita mencari rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka kita substitusikan ke rumus persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah x2 dikali dengan x, ditambah dengan x1 dikali x2 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah dengan x2, nilainya adalah 10, maka kita langsung ganti dengan 10 dikali dengan x, ditambah dengan x1 dikali dengan x2, nilainya adalah 22, maka kita langsung mengganti dengan 22. Sehingga persamaan kuadrat yang terbentuk, yaitu x kuadrat dikurang dengan 10x ditambah 22 sama dengan 0. Nah, itulah beberapa contoh menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.